Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan Smith Podcast. Kali ini ada special guest, our headmaster, Pak Teguh Wibowo. Selamat pagi Pak Teguh. Pagi Bu Wila. Ya, alhamdulillah. Akhirnya bisa bertemu dalam sebagai bintang tamu dalam Smith Podcast ya Pak. Ya, oke Pak. Kali ini Smith Podcast menjadikan Pak Teguh sebagai bintang tamu atau bintang tamu dalam Smith Podcast karena beberapa hal. Yang pertama, kami ingin mendengar bagaimana perjalanannya Pak Teguh dari mulai sebagai guru hingga saat ini. Gimana Pak? Tahun 1999 ya. Itu dulu saya baru selesai dari Bali, pulang dari Bali, kemudian bergabung di salah satu restoran di Tegal Kota. Kemudian kami mendengar ada sekolah baru, sekolah pariwisata baru didirikan di SMK Muhammadiyah Slawi. Kemudian saya coba-coba, awalnya coba-coba dulu. Coba-coba. Awalnya coba-coba. Berarti dulu Pak Teguh kerjanya sebelum menjadi guru itu apa Pak? Di Bali. Salah satu waiter di restoran Jepang. Oh iya. Ya, Matsuri Japanese restoran di Nusa Dua Bali. Kurang lebih sekitar 1 tahunan. Kemudian tidak betah, pulang ke rumah. Ternyata ada restoran baru. Namanya kalau tidak salah, lupa saya. Ya pokoknya intinya ya. Berkecimpung di dunia pariwisata ya Pak di Bali ya Pak. Karena sebelumnya background studinya Pak Teguh adalah pariwisata. Ya. Kemudian mendengar ada lowongan di SMK Pariwisata Muhammadiyah Slawi. Kemudian saya coba untuk ikut mendaftar. Waktu itu masih belum ada siswa. Oh jadi baru ya, masih baru merintis ya, sekolah baru. Baru dibuka, alhamdulillah. Kemudian dites wawancara, masuk. Kemudian kami mulai bergabung, mulai merintis, verifikasi. Dulu awal verifikasinya itu di Panti Asuhan Slawi. Oh iya. Ya, di situ ada kamar-kamar anak, kemudian dikondisikan sebagai kamar hotel. Kemudian kami pinjam peralatan-peralatan di Hotel Bahari. Jadi Hotel Bahari ini tuh sangat berjasa terhadap SMK Muhammadiyah Slawi. Bahariin ya? Iya. Ternyata pengalaman pertama masuk jadi guru agak susah ternyata. Kenapa Pak? Dulu Pak? Padahal dulu kan guru ini ya, banyak pengalamannya itu tentunya kan Pak Teguh sampai sekarang itu pasti ada yang baik, ada yang buruk ya Pak. Betul. Tapi ternyata beda Bu Bila. Yang di lapangan, kalau saya di industri dengan di pendidikan, ternyata beda. Di industri dengan di pendidikan ya. Manajemen ke anak dengan manajemen karyawan lain, hubungannya dengan karyawan lain atau mungkin dengan customer itu ternyata beda. Nah, makanya kemudian saya harus adaptasi. Lama saya adaptasi di SMK Muhammadiyah Slawi itu sekitar setengah tahun lah. Sampai sempat diprotes siswa karena cara mengajarnya yang tidak benar. Ya. Tapi justru sekarang pendidikan sekarang ini ya Pak, ada link and match antara industri dengan SMK. Iya. Justru yang sekarang seperti itu ya. Itu ternyata sekarang sistem pendidikan sekarang itu, kalau saya flashback ke belakang, sebetulnya betul waktu dulu ada perubahan besar-besaran, nggak perlu ada perubahan besar-besaran. Cukup menerapkan apa yang sudah saya dapat di industri ya. Kemudian diterapkan di sekolah, anak-anak bisa menerima, itu sudah cukup sebetulnya. Karena yang sekarang dibutuhkan untuk lulusan SMK adalah apa yang dibutuhkan untuk industri. Ya. Jadi harus sesuai. Ya. Makanya ada link and match di SMK dan Mitra Dudi ya dengan Dudika. Wah, suka dukanya banyak Bu. Apa aja Pak ini Pak? Dukanya dulu aja nih Pak, dukanya aja. Nanti endingnya sukanya apa? Dukanya itu apa ya? Cibiran dari masyarakat, kemudian pandangan-pandangan negatif dari masyarakat karena ini sekolah pariwisata satu-satunya di Kabupaten Tegal. Karena baru waktu itu ya. Baru waktu itu. Jadi masih banyak orang yang masih belum
memahami pariwisata itu dipandang dari satu sisi saja, sisi negatif. Padahal ya setiap bidang pasti ada sisi negatif, ada sisi positifnya. Tergantung kita menggali sisi positif apa negatifnya. Berarti pendidikan Muhammadiyah ini saya salut dengan dibukanya sekolah pariwisata, walaupun memang kontroversi sempat terjadi waktu itu, tapi ya dengan pelan-pelan kami coba kenalkan, dengan kita mulai dari orang tua, kita kenalkan dengan dunia pariwisata. Waktu itu kelulusan anak wisudanya itu kita laksanakan di salah satu hotel di Gar, sehingga orang tua tahu, oh ternyata anak saya dididik seperti ini, nantinya kerjanya seperti ini. Lambat laun kemudian mulai banyak yang sadar bahwa ternyata pariwisata tidak senegatif yang dipandang masyarakat. Iya. Apa namanya ya? Padahal sampai sekarang itu justru industri pariwisata itu dibutuhkan. Karena ada istilahnya sekarang, mungkin anak-anak sekarang, anak muda sekarang itu ada healing ya Pak. Healing itu sebetulnya kayak menghilangkan stres ya dengan jalan-jalan, dengan healing ya. Dan sampai kapanpun memang sebetulnya di dunia kerja manapun itu butuh yang namanya proses healing tadi ya. Ketika kita dalam penat, terus kemudian stres atau misalnya ada masalah, ya dengan jalan-jalanlah itu ya, dengan pariwisata itu. Sebetulnya di mana-mana juga aslinya itu butuh yang namanya pariwisata itu di situ. Tahun 99 dulu awal itu pariwisata tidak seheboh sekarang. Tidak seheboh sekarang. Artinya kebutuhan untuk refreshing, kebutuhan untuk menenangkan pikiran atau mungkin mencari hiburan dan sebagainya itu tidak hanya untuk kalangan tertentu ya Pak. Itu ya. Kalau sekarang itu sudah hampir kayak kebutuhan primer. Setiap orang butuh refreshing, setiap orang butuh piknik, setiap orang butuh bersenang-senang, karena memang penatnya pekerjaan, penatnya beban hidup yang akhirnya menuntut kita harus pinter-pinter mencari hiburan sendiri yang positif tentunya. Cuman kemarin memang ketika COVID, memang industri pariwisata sempat turun ya Pak. Tapi jangan lupa Bu Wila, yang pertama kali bangkit dari COVID itu ya pastinya pariwisata. Jadi pariwisata memang itu dampak pertama yang dirasakan, sepi semua gitu ya. Tapi begitu COVID selesai, COVID kemudian menjadi endemik, ya perubahannya drastis, perubahan awal penurunan jumlah wisatawan. Ya sampai sekarang sudah mulai ini ya Pak, dan semoga ke depan nanti pariwisata itu tetap dikembangkan ya. Apalagi sekarang itu di Kabupaten Tegal dan Kota Tegal itu sudah mulai banyak perubahan dalam pariwisatanya. Banyak objek-objek wisata yang didirikan di Kabupaten Tegal ya Pak. Sekarang ya Pak. Sekarang kalau Bu Wila perhatikan kan hotel-hotel sekarang mulai berdiri. Dulu itu di Kabupaten Tegal hotel itu hanya ada Hotel Kudus Permata. Hanya 2 itu dulu. Permata Inn belum ada. Permata Inn belum ada. Hanya Kudus Permata. Jadi anak-anak kami memang tidak kami arahkan. Namanya Kudus Permata Pak. Kudus Permata. Itu awal itu di daerah Terminal Slawi di situ. Ya kami beberapa anak-anak kami kirimkan ke sana juga. Walaupun memang klasifikasinya di bawah standar pendidikan kami yang mengharuskan anak itu belajar di hotel bintang 3 minimal. Minimal bintang 3. Hotel bintang 3. Tapi karena memang adanya itu, ya kemudian kami kenalkan anak-anak dengan hotel Kudus. Sekaligus juga untuk memotivasi agar mulai bermunculan hotel-hotel lain. Ternyata alhamdulillah tahun-tahun terakhir ini banyak hotel berdiri. Terakhir kemarin itu Joglo Agung dikunci ya Pak. Itu malah merekrut siswa SMK Muhammadiyah Slawi itu sekitar 75% anak perhotelan. Alhamdulillah. Jadi disiapkan untuk bekerja di situ ya Pak, siap kerja. Itulah ya. Rata-rata kalau memang industri sudah tahu bahwa di SMK Muhammadiyah Slawi sekolah
pariwisata tertua dan kami punya karakteristik sendiri pula dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Karena anak-anak kami didik untuk belajar magangnya itu jangan bergantung pada dalam kota. Kita motivasi mereka kalau ingin maju ya di kota-kota besar, harus keluar kota, sehingga nanti wawasannya tambah luas, kemudian keterampilannya semakin meningkat. Karena di kota-kota besar itu banyak perubahan-perubahan teknologi atau perkembangan teknologi yang memang harus dipelajari anak-anak, terutama di pariwisata. Dan ketika lulus mereka nggak akan kaget ya Pak? Tentunya. Sudah bisa beradaptasi, oh ternyata bekerja itu ya seperti ini, sesuai dengan apa yang mereka pelajari ketika PKL, ketika magang. Ya memang kelebihannya itu memang seperti itu ya Pak, untuk magang di luar kota. Tentunya. Di samping anak bisa lebih mandiri. Kalau anak dibiasakan magang di dalam kota, nanti pada faktanya mereka harus kerja di luar kota, harus penyesuaian lagi. Dari nol lagi. Kemudian ini Pak, menyinggung tentang pariwisata tadi, sebetulnya apa sih mimpi Pak Teguh sebagai pribadi ya Pak, bukan sebagai guru, tentang ya mimpi Pak Teguh aja gitu, mimpi Bapak itu apa sebagai guru dan sebagai pribadi dan sebagai guru pariwisata tentunya. Dulu awal jadi guru, idealisme muncul pada diri saya, karena saya dulu lebih dekat dengan daerah kota kota Tegal. Saya tinggal di Bandung Kimpling waktu itu. Sekarang masuk wilayah kota Tegal Selatan, masuk kecamatan Tegal Selatan. Jadi waktu itu mimpi saya ingin mengembangkan ini pariwisata di kota Tegal terutama. Kalau dikembangkan sebetulnya potensinya besar. Hanya memang waktu itu sekolah yang muncul pertama kali ada di Kabupaten Tegal, sehingga kemudian kita cobalah ke kabupaten dulu. Ternyata prospeknya lebih bagus dibanding kota Tegal pada waktu itu. Tapi sekarang sih memang lebih bagus kota Tegal dibanding kabupaten. Perkembangannya sangat maju pesat di kota Tegal itu. Setelah Pak Wali Kota sekarang di Dion itu bagus, itu apa visinya bagus. Tata ininya tata kotanya tata kotanya bagus, mulai dari perubahan di pantai alam indah dan sebagainya. Ya itu paling tidak minimal bisa ikut nimbrung di pengembangan pariwisata di kota Tegal terutama. Kalau kabupaten sedikit agak susah karena perkembangan pariwisata di suatu kota atau kabupaten itu memang semua tergantung kepada kebijakan pemerintah daerahnya. Kalau tidak ada itikat mengembangkan pariwisata dari pemerintah daerahnya, supportnya kurang ya Pak? Kurang ya, supportnya kurang. Maka niscaya tidak akan bisa berkembang pariwisata. Paling enggak dari dinas pariwisata. Itu yang paling penting, dinas pariwisata. Makanya peran dinas pariwisata di sini itu bagi kami itu sangat kami harapkan itu agar bisa memfasilitasi kami dengan industri, apalagi SMK Muhammadiyah Slawi sekarang kan dapat bantuan SMK TK, di dalamnya ada SMK Bangun Desa. Itu sebenarnya program itu kalau dimanfaatkan desa-desa itu bisa sangat membantu. Seperti di Desa Kalibakung itu ada apa namanya itu ya? Jembatan Kalawari. Kalibakung ya? Ya, yang kayak Singapura itu. Apa nama objek wisatanya itu? Apa saya nggak hafal Pak. Itu karena banyak sekali sekarang yang baru-baru di situ Pak. Itu bayangkan kalau itu dikelola secara profesional, itu saja dikelola oleh masyarakat desa yang tujuan pariwisatanya sangat terbatas. Apalagi kemudian kami dilibatkan untuk bisa ikut mengembangkan, mungkin ya dengan kerjasama itu perubahan yang terjadi bisa lebih cepat. Jadi
seperti membantu di bidang peningkatan ininya ya Pak, sumber daya manusianya juga ya Pak. Nanti kalau misalkan dari suatu daerah itu bisa mengembangkan, pastinya itu akan berimbas kepada masyarakatnya. Ya, yang ringan-ringan saja dulu lah, ya misalkan kalau dulu kan aktif Pokdarwis ya, kelompok sadar wisata. Itu bagus sebetulnya. Artinya program itu menyadarkan masyarakat bahwa pariwisata itu bisa menambah income masyarakat, bisa merubah perekonomian suatu daerah. Itu dengan adanya pariwisata. Maka agar berkembangnya itu seirama, maka masyarakat juga perlu diberi pemahaman khusus terkait dengan pariwisata. Nah, itu tugas mungkin yang paling utama, tugas dari Dinas Pariwisata ya. Bisa mungkin merekrut kami untuk membantu memberikan pemahaman, bisa misalkan penyuluhan atau apa, dengan staf kami, guru-guru kami, mungkin kami bisa membantu sedikit untuk pengembangan. Ya, masyarakat bisa lebih sadar bahwa pariwisata itu bisa menggantikan minyak bumi, gas bumi. Dan tidak akan habis kalau semakin digali pariwisata itu, cirinya itu. Jadi intinya bagaimana kita paling nggak kita bisa membantu masyarakat dan berguna bagi masyarakat juga. Lalu ini Pak, kalau tadi kan sebagai pribadi ya Pak ya. Nah ini kan Pak Teguh kan sebagai kepala sekolah nih, sebagai leader ya. Itu apa Pak? Mimpi Bapak sebagai seorang leader khusus untuk ya tentunya bisa di sekolah ini ya Pak. Dulu awal jadi kepala sekolah sih sebetulnya ya tidak punya program apa-apa, karena waktu itu penunjukannya mendadak ya, jadi saya tidak siap. Tapi kemudian karena keadaan, kondisi kemudian menunjuk saya sebagai kepala sekolah. Lambat laun memang kemudian mimpi itu muncul. Nah, mimpi itu muncul. Mimpinya adalah SMK Pariwisata Muhammadiyah Slawi ini bisa menjadi sekolah industri. Sekolah industri, jadi sekolah yang dibutuhkan oleh industri, dan sistem pembelajarannya itu sudah mengadopsi kurikulum di industri, KKNI-nya ya. Kalau di industri itu kan pakainya KKNI. KKNI-nya itu diselaraskan dengan industri. Kemudian Bapak Ibu gurunya, SDM-nya itu juga disesuaikan dengan diklat dan sebagainya. Dan alhamdulillahnya memang ini lambat laun memang perubahan kita arahnya mulai ke sana, walaupun belum tercapai sepenuhnya. Baru hanya beberapa persen saja. Tetapi saya yakin nanti kepala sekolah berikutnya insya Allah kalau berkenan melanjutkan program sebelumnya, insya Allah itu akan lebih terarah, dan ini akan match dengan industri, dengan program pemerintah. Dengan program pemerintah yang ingin menjembatani antara sekolah dengan industri, agar lulusan SMK itu tidak dicap sebagai penyumbang pengangguran terbanyak. Walaupun kalau saya melihat di SMK Muhammadiyah Slawi itu bukan terbanyak, justru siswa kami banyak yang sukses, yang diserap di industri dan bekerja sesuai bidangnya. Itu lebih banyak daripada siswa-siswa yang memang ada beberapa sebagian memang yang melanjutkan, ada juga yang kemudian wirausaha. Nah, beruntungnya memang program pemerintah sekarang kan lebih menitik beratkan fokusnya pada 3 hal ya. Satu bekerja, kemudian melanjutkan, dan yang ketiga wirausaha. Bahkan lebih mudah bagi sekolah sebetulnya untuk mencetak anak didiknya lulusannya. Apakah nanti akan bekerja, melanjutkan, atau wirausaha? Ya. Jadi dari mulai diterima di sini
anak dibekali, sudah ditanamkan ya pakai didoktrin gitu ya Pak. Nanti kalian lulus itu nanti bisa bekerja, melanjutkan lebih baik lagi ya Pak, lebih baik lagi, nanti bisa bekerja tentunya sesuai dengan kompetensinya, atau bisa wirausaha sesuai dengan bakat dan minat yang dia miliki. Dan di SMK Muhammadiyah Islami lengkap. Kalau anak mau belajar wirausaha, kita punya unit produksinya juga. Oh iya Pak. Ya, kita ada yang UPW itu nanti bisa belajar wirausaha, membuka biro perjalanan wisata. Ya, kemudian yang perhotelan itu mungkin di kulinernya kami ajari di sini. Terus kemudian yang TKJ itu kita lebih ke penjualan software berbayar. Oh iya. Penjualan software berbayar, anak dilatih untuk membuat software, kemudian menjualnya sendiri. Tentunya nanti dari hasil penjualan itu mendapatkan keuntungan. Kemudian yang akuntansi pun juga kami fasilitasi dengan kerjasama dengan Bank Muamalat. Kami lagi penjajakan ke BSI, Bank Syariah Indonesia. Itu terus kemudian yang baru kemarin kami MOU itu PT Zahir. Jadi anak dalam membuat laporan keuangannya itu, laporan keuangan suatu perusahaan atau suatu lembaga itu sudah sesuai standar perusahaan. Kami kerjasama dengan PT Zahir. Itu semua fasilitas yang kalau siswa bisa manfaatkan, insya Allah BMW tadi bisa tercapai. Bekerja, kemudian melanjutkan dan wirausaha. Jadi anak bisa memilih apa? Nanti kalau wirausaha ya sesuai dengan yang dia pelajari di sekolah. Iya. Udah siap untuk wirausaha, siap untuk bekerja, atau melanjutkan. Iya. Itu semua tergantung kepada siswanya masing-masing. Iya. The last question, pengalaman Pak Teguh sebagai seorang guru di sini dan pesannya itu apa Pak? Setelah sudah lama di sini kan udah 20 tahun ya Pak? 23 tahun. Oh 23 tahun ya? 23 tahun ya. 1999. Iya. Pasti banyak dong Pak pengalaman itu Pak, banyak sekali. Ya, banyak. Saking banyaknya lupa. Apa nih Pak bisa sharing Pak? Buat motivasi ke guru Pak ini Pak, guru senior nih Pak Teguh. Background saya kan dari industri ya. Saya kan dari industri. Tapi begitu saya masuk ke dunia pendidikan, ternyata ada satu hal yang tidak saya dapatkan di industri. Apa Pak itu Pak? Itu rasa kekeluargaan. Itu yang tidak saya dapatkan di industri. Kalau di industri rasa kekeluargaannya jauh. Tapi kalau di pendidikan rasa kekeluargaannya itu erat. Apalagi terhadap siswa ya Pak? Iya. Itu terus kemudian interaksi dengan siswa itu yang tidak saya dapatkan di industri. Jadi ada ikatan batin ya antara guru dengan siswanya, itu yang tidak bisa didapatkan di bidang lain kecuali di pendidikan. Kalau kesan yang saya dapatkan di SMK Muhammadiyah Islami ini ada rasa puas Bu, karena sudah meluluskan beberapa puluh, mungkin bahkan ratusan anak yang sudah lulus kemudian bisa sukses. Saya selaku guru melihat siswa-siswinya, ada yang di luar negeri, kemudian ada yang bisa. Kalau pada saat itu kebanyakan di luar negeri ya Pak, ini kerjanya ya Pak? Iya. Kapal pesiar. Kemudian kalau biro itu bisa jalan-jalannya ke luar. Dan satu yang menjadi kesan bagi saya di SMK Muhammadiyah Islami itu, saya pernah diberi paket wisata oleh siswa alumni SMK Muhammadiyah Islami. Wow. Ya ini. Tapi full day tour, bukan full day tour, ada menginapnya, berarti dua hari satu malam ya. Di mana itu Pak? 2 hari 1 malam di Jogja. Oh di Jogja. Ya, saya nggak. Tapi untuk satu orang Pak apa? Untuk satu orang. Untuk Pak Teguh ya. Jadi
saya di WA oleh alumni tersebut, Pak Teguh tolong buka emailnya. Saya buka emailnya, loh kok ada paket wisata. Saya pelajari paket wisatanya, terus kemudian anak tersebut bilang, Pak Teguh tinggal datang saja ke stasiun Tegal, kemudian naik bis ke stasiun Jogja, nanti di sana dijemput. Ternyata benar dijemput, kemudian diantarkan ke hotel, diinapkan semalam, malamnya kemudian dijemput, acara makan malam dengan alumni itu. Iya, alumni itu sebagai pemandunya. Dan selama saya jadi guru itu baru saya mengalami itu murni tur yang dibawa oleh. Biasanya memandu tur, sekarang dipandu ya Pak. Apalagi dengan alumninya gitu. Ada kebanggaan tersendiri tentunya. Dan apa ya, destinasi wisatanya itu destinasi wisata yang bukan main-main. Restorannya restoran di lingkungan Keraton Jogja waktu itu. Kemudian objek wisatanya wisata yang nasional, yang candi Jogja kan banyak candinya. Itu. Dan saya selama mengikuti itu dipandu sampai kembali lagi ke rumah. Meskipun Pak Teguh sudah hafal Jogja, tapi ya pura-pura sebagai ini ya Pak wisatawan. Dan beda Bu. Oh beda. Rasanya beda, betul. Sebagai wisatawan dengan pemandu. Selama ini sebagai pemandu kan beda. Iya. Sekarang dilayani dulu, harus melayani, sekarang malah dilayani. Yang melayani anak didiknya juga. Yang menikmati buah hasil dari Pak ya. Itu yang seumur hidup saya itu tidak akan bisa dilupakan. Dan alumninya itu sekarang masih di Jogja, namanya Didik Setiawan. Didik Setiawan? Iya, di White Horse. White Horse itu bagian dari Panorama Tour and Travel. Panorama. Iya, jadi itu kayak transportasinya yang dikelola oleh Panorama Tour and Travel, namanya White Horse. Sudah sukses sekarang, sudah sukses. Tapi banyak ya Pak alumni sekarang itu lebih kesuksesan gurunya ya Pak tentunya. Dan itu menjadikan guru itu semakin senang, semakin bangga, dan semoga menjadi motivasi ya Pak untuk bisa berkarya. Jadi anak didiknya itu nanti kelak akan menjadi sukses. Itu yang tidak saya lupakan. Dan itu hanya salah satunya saja. Masih banyak lagi yang lain. Contohnya si Reni itu sudah melanglang buana di Timur Tengah. Di Timur Tengah. Turki, di daerah-daerah Arab Saudi. Karena bekerja di biro perjalanan. Yang memang tugasnya membawa rombongan. Ya, wisata umroh atau haji. Ke Timur Tengah. Dan yang tadi awal saya katakan bahwa SMK Muhammadiyah Islami ini punya karakter sendiri, yaitu siswanya itu fanatismenya tinggi. Kalau sudah menyekolahkan salah satu anggota keluarganya di SMK Muhammadiyah Islami, itu akan dijamin pasti saudara-saudaranya yang lain akan disekolahkan ikut serta gitu ya. Pasti. Jadi kan turun-temurun ya Pak. Dulu kan kakak saya di sini. Itu yang terjadi di SMK. Alhamdulillah. Semoga ke depan seperti itu ya Pak. Amin. Jadi semakin banyak lulusan kita yang memang sudah terbukti sukses, sehingga mereka di sini aja gitu. Sekolahnya. Oke, baiklah Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Baik Bu. Banyak sekali pengalaman yang bisa diambil tentunya, dan semoga ke depan bisa menjadi motivator seorang guru ya Pak tentunya. Amin. Untuk lebih ikhlas dalam mendidik peserta didik, karena nanti ke depan ya outputnya nanti akan jadi sukses gitu ya Pak. Mudah-mudahan SMK Muhammadiyah Islami bisa terus berkembang. Amin. Karena potensinya besar, potensi untuk berkembang itu besar. Lokasinya di pinggir jalan, terus kemudian juga fasilitasnya sudah sangat lengkap. Eman-eman kalau kemudian tidak bisa dikembangkan.
Semoga sukses ya Pak. Amin. Semoga karena ini periode terakhir Pak Teguh, semoga nanti ke depan Pak Teguh selalu sukses. Amin. 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 Terima kasih atas waktunya. Baiklah. Dan jumpa lagi ke depan nanti dengan podcast lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.